Ibu, saudara-saudari, sahabat GKI Sudirman. Puji syukur bahwa kita di pagi hari ini dapat diberikan kesehatan, nafas kehidupan yang baru, dan pada hari ini juga kita akan mendengarkan renungan pada Sabtu 25 Oktober 2025. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, kami bersyukur atas hari yang baru dan kesempatan yang baru yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat bersekutu denganmu pada hari ini. Tuhan, jika pada sekarang ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Engkau sampaikan. Biarlah setiap firman, setiap renungan yang kami dengar dapat meneguhkan iman kami dan juga dapat menguatkan langkah kami dan menuntun kami ke berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yeremia 14 ayat 1-6 mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering, Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas, pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundu, mengangap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Renungan pada hari ini berjudul, Jangan hanya mendengar yang menyenangkan telinga. Allah kembali melarang Yeremia berdoa untuk bangsa Yehuda yang sedang dilanda kekeringan panjang dan sangat hebat. Sebab mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Karena itulah Tuhan tidak berkenan kepada mereka dan akan mengingat serta menghukum segala dosa mereka. Di samping itu, Allah juga akan menghabisi mereka dengan perang, kelaparan, dan penyakit samar. Namun berdasarkan pengamatannya, Yeremia mendapati bahwa nabi-nabi lain yang ada di Yehuda justru mewartakan berita lain. Para pemimpin rohani ini terus-menerus berkhotbah bahwa bangsa Yehuda tidak akan mengalami perang dan kelaparan, melainkan damai sejahtera darinya akan senantiasa beserta mereka. Allah menyatakan secara tegas bahwa semua janji tentang damai sejahtera dan hidup berkelimpahan itu adalah omong kosong belaka. Hukuman berupa bencana dan malapetaka yang hebat itu sudah ditentukan dan tidak dapat dibatalkan atau ditunda. Bahkan apabila pahlawan rohani terbesar Israel, yaitu Musa dan Samuel berada di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan pernah membatalkan hukuman itu. Jadi, Allah tidak pernah mengutus nabi-nabi lain itu. Jadi apa yang diwartakan oleh mereka adalah kebohongan besar. Zaman sekarang pun, Kristen senang sekali mendengar khotbah-khotbah yang pop dan menyenangkan telinga. Tema-tema yang disukai oleh kebanyakan Kristen masa kini adalah hidup berkelimpahan tanpa susah payah, berkat tanpa perjuangan, keberhasilan tanpa penderitaan, pembangunan nasional tanpa keadilan sosial, atau jaminan pemeliharaan ilahi tanpa kekudusan hidup secara pribadi. Ajaran yang enak di telinga tidak akan membentuk kehidupan kita,
tetapi hanya meninabobokan. Seringkali hanya enak didengar, tapi realitanya tidak semudah dikatakan. Realitanya pergumulan tetap ada, dan perjuangan iman pun tetap harus diteruskan. Jadi, jika kita mendengar khotbah-khotbah dengan tema-tema seperti yang di atas, maka dapat dipastikan bahwa pengkhotbah itu bukanlah utusan Allah dan berita yang ia wartakan bukan berasal dari Allah. Baik, sahabat GKI Sudirman, jika dari antara kita adalah seorang pekerja rohani, mari janganlah berusaha menjadi pengkhotbah populer. Dan jika kita adalah warga jemaat, janganlah mendengarkan khotbah seperti itu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar tidak hanya mencari hal-hal yang menyenangkan telinga kami, tetapi sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran yang datang dari-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan, bukan hanya mendengar firman-Mu tetapi juga melakukannya. Tolong kami supaya hati kami tetap peka terhadap suara-Mu dan jangan biarkan kami tertipu oleh ajaran yang tampaknya indah namun tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kuatkanlah iman kami di tengah pergumulan kami, agar kami tetap setia dan berpegang pada kebenaran firman-Mu. Biarlah renungan hari ini membentuk kami menjadi pribadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit atau lemah tubuhnya, yaitu Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nusyahiyani, Ibu Yani, Ibu Neni, dan bagi jemaat yang lainnya yang tidak kami sebut namanya. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, agar mereka selalu berharap kepada Tuhan dan selalu sabar menghadapi segala penyakit yang dideritanya, dan selalu mempunyai hati yang berserah dan keyakinan serta iman bahwa Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Berkati juga untuk setiap obat dan pengobatan yang dilakukan sehingga menjadi kesembuhan bagi mereka. Berikan juga kesehatan dan kesabaran bagi mereka dan bagi keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Tuhan, sertai juga untuk jemaat yang berulang tahun, yang bersuka cita karena Tuhan telah menganugerahkan kehidupan kepada mereka untuk mereka jalani, yaitu Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, Ibu Sri Wiratmi, Ibu Yudi Herlina, Ibu Justin Atwanti, Audrey Octavio, Bapak Dani Kamil, Herni Sukasuragar, dan Helena Zuspa Lubis. Tuhan, berkati untuk kehidupan yang mereka jalani, baik pekerjaan, usaha, pendidikan, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang mereka jalani. Berikan juga kesehatan dan berkat Tuhan yang selalu melimpah kehidupan mereka, sehingga mereka selalu mengandalkan dan selalu berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga mau doa untuk gereja yang kami sayangi, yaitu GKI Sudirman. Tuhan sertai untuk jemaatnya, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka semua. Dan sertai juga untuk Pak Pendeta Yosafat beserta Ibu Ola, Tuhan juga akan berkati akan kehidupan mereka. Tuhan sertai juga untuk setiap evangelis, setiap aktivis, Tuhan juga akan berkati. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami.
inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat.